Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peternak pemula. Salam satu hobi, salam peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetasan telur ayam menggunakan kardus. Banyak di media sosial, terutama di YouTube, itu pada mengunggah untuk penetasan telur ayam menggunakan cara sederhana, yaitu dengan kardus. Lalu saya mencoba untuk mengikuti jejak para penetas tersebut. Contohnya seperti ini ya, yang hanya bermodalkan kardus, telur ayam, lampu. Ini saya memakai lampu 10 watt dan media ini botol sama diisi air. Lalu untuk landasan di bawah itu karena saya berhubung tidak mempunyai sekam atau cara lain rambut-rambutan dari padi, saya menggunakan kain baju. Nah, di sini ini tertera saya masukkan pada tanggal 20 bulan 12 2020 pada pukul setengah 9 malam ya. Terus setiap harinya saya membolak-balik biar tidak keliru. Saya beri tanda silang seperti ini ya, biar kelihatan. Ini tanda silang dan sebaliknya tidak saya beri tanda silang. Fungsinya apa? Biar ketika kita membolak-balikkan setiap beberapa jam sekali, itu biar bisa kita ingat untuk yang jam pertama yang ada tanda silang, jam selanjutnya yang tidak ada tanda silang. Seiring hari ya, dari tanggal 20 sampai sekarang tanggal 11 Januari tepatnya, itu otomatis sudah 22 hari ya teman-teman. Nah, umumnya penetasan berkisar 21 hari hingga 22 hari. Nah, kenapa saya tunggu sampai 20 hari? Karena kemarin tanggal 10 saya lihat itu belum ada telur yang retak. Selanjutnya saya tunggu tanggal 11 Januari. Tapi tetap saja tidak ada yang retak. Nah, sebelum masuk ke kertaan tadi, setiap 6 jam sekali saya membolak-balikkan telur ini dan juga meneropong. Untuk peneropongan biasanya itu sekitar waktu usia telur 4 hari 4-5 hari itu sudah dilihat ada embrio atau tidak. Dan kesalahan saya karena saya sangat tergesa-gesa dalam menguji coba penetasan telur ini dan akhirnya gagal total. Nah, begitu ambisi saya untuk penetasan telur yang sifatnya sederhana ini. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut belajar menetaskan telur ayam, saya sarankan untuk terus belajar, jangan menyerah seperti saya. Jadi mencari informasi itu yang benar-benar yang benar-benar logis gitu loh maksudnya. Ini pun saya kemarin juga sempat bimbang gitu, benar apa enggaknya gitu, untuk hanya bermodalkan kardus, lampu bolam, terus kain sama
toples yang bersihkan air gitu loh, terus dibolak-balikkan. Ini yang menjadi PR buat saya itu adalah pengatur suhu sama kelembapan. Ketika saya mencari informasi yang lebih detail, itu yang paling pokok itu termostat digital sama hygrometer untuk kelembapan. Itu yang sangat berpengaruh untuk telurnya. Bagaimana penampakan yang ada dalam telur ini. Baik teman-teman, di sini saya mematikan lampu ya, supaya agak gelap, supaya kelihatan untuk diteropong. Jadi ini saya ambil beberapa telur, saya coba teropong, saya perlihatkan kayak gini. Ini usia 22 hari. Ini masih terang ya, nggak gelap. Cuman yang saya lihat di dalam ini, kalau saya putar telurnya itu kayak ada yang bergerak gitu loh. Tapi saya nggak tahu itu embrio atau kuningan telur yang pecah. Yang ini, telur ini. Kemudian saya coba ambil yang telur ini. Untuk yang telur ini ada tompel hitam. Saya nggak tahu itu embrio yang mati atau apa. Cuman yang ini ada hitam tompel. Nah, tapi yang sebaliknya itu masih terang kayak gini. Nah, kemudian yang satunya saya ambil telur lagi dan hasilnya masih bening teman-teman. Nah, saya nggak tahu ya ini gara-gara apa, atau kesalahan waktu saya membolak-balikan, atau karena keterbatasan media. Itu intinya di sini saya masih belajar dan terus belajar untuk menetaskan telur ayam. Dan nanti saya akan mencoba memecahkan, melihat isi yang ada di dalam ini. Karena usia telur ini sudah 22 hari di mesin penetas yang saya buat menggunakan kardus. Nanti kita akan lihat, kita ambil sampel aja 3 ya, dari yang bening, yang tadi ada pergerakan kuningan telur yang pecah atau apa, sama yang ada tombelan hitam ini tadi. Oke, saya akan coba pecahkan. Langsung saja kita coba lihat untuk yang ada dalam telur ini sebenarnya isinya apa gitu loh. Kuningan telur yang pecah atau embrio yang mati, dan yang satu tadi masih bening itu apakah masih bisa dikonsumsi. Nah, langsung saja kita coba. Untuk yang telur ada tompelan hitam tadi, kita coba pecahkan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Telur usia 22 hari. Ya, hasilnya seperti ini. Ini embrionya sudah ada. Ayamnya itu udah jadi ayam gitu loh maksudnya. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak? Ini ayamnya. Nah, cuman nggak tahu karena apa. Mungkin karena kelembapan sama suhu yang nggak beraturan, jadi ayamnya tuh mati gitu dengan dalam usia 22 hari. Saya coba lagi pecahkan yang ada pergerakan tadi, nggak tahu apa.
Nah, ternyata telurnya pecah, yang kuningan. Di kuningan telur itu pecah dan ya seperti ini, encer. Terus kita coba lihat sampel satu yang masih bening tadi ya. Ternyata sama saja, jadi kayak gini. Kuningan telurnya itu sudah menggumpal gitu loh teman-teman. Telurnya yang kuning itu sudah menggumpal, terus sudah campur sama yang putih gitu loh. Kayak kalau kita buat mau goreng telur itu diceplok, tapi udah aduk, campur rata, jadi kayak gitu. Jadi beginilah penampakan yang ada di dalam telur usia 22 hari jika gagal. Baik teman-teman, dan begitulah penampakan yang bisa kita lihat di dalam telur usia 22 hari yang tidak menetas. Sebab dan akibatnya apa, saya juga kurang tahu dan saya juga masih belajar. Karena untuk mengetahui suhu, kemarin saya membeli alat ini guys. Nih, alatnya itu seperti ini, suhu tubuh itu loh. Nah, karena keterbatasan, jadi saya hanya mencoba-nyoba dan melihat suhu itu cuman pakai ini, suhu tubuh. Ini nggak ada kelembapannya ya guys, ini nggak ada kelembapannya. Jadi saya hanya mencoba melihat ada berapa suhu yang ada di dalam gitu loh. Depannya karena saya masih belajar dan ini gagal, maka saya akan membeli peralatan seperti termostat digital dan hygrometer untuk kelembapan. Nah, suhu sekitar itu di bawah 32. Kalau tulisannya LO kayak gini. Coba kita lihat ada berapa suhu di dalam ini, di dalam box. Coba kita tutup. Ini saya juga sudah melubangi beberapa buat pernapasan. Coba kita lihat ya, ada berapa suhu yang di dalam. Baik, alat sudah menunjukkan 39,1 derajat, masih terus bertambah. Berarti suhu yang ada di dalam box berkisar 39,3 derajat sekarang menunjukkan. Padahal suhu yang normal untuk mesin inkubator itu sekitar 37,5 sampai 38,5. Itu suhu yang dianjurkan untuk penetasan telur ayam. Nah, ini masih terus naik ya teman-teman, bisa kita lihat. Jadi penyebabnya sudah ketahuan ya, karena apa. Terus saya juga akan menguji kelembapan menggunakan hygrometer. Ini baru saya beli kemarin ya. Ini saya akan mencoba tes kelembapan ya yang ada dalam. Biasanya di mesin inkubator itu kelembapan berkisar 50 sampai 55% itu kelembapan. Nah, kita akan coba yang ada di dalam itu kelembapannya berapa sih gitu. Nah, sudah berhenti, ada 39,7 derajat teman-teman. Jadi bukannya telur itu jadi ayam, tapi malah
matang teman-teman. Coba kita pasang di bawah situ ya. Nah, dekat telur tuh kelembapan. Nanti kita coba lihat kelembapan sini. Ini baru saya beli kemarin. Pas usia telur ini 19-20 harian lah. 20 hari kemarin saya beli. Terus karena penasaran saya beli. Terus saya coba sebenarnya berapa sih kelembapan yang ada dalam telur. Kalau kelembapannya itu 50-55 berarti normal. Kita coba lihat kelembapan. Setelah saya tunggu kira-kira 1 jam, hygrometer menunjukkan 38% untuk kelembapan yang ada di dalam box kardus tersebut. Jadi angka tersebut jauh dari angka yang disarankan untuk penetasan telur ayam ya teman-teman. Untuk kelembapan itu sekitar 50-55% untuk kelembapan mesin tetas. Tapi ini menunjukkan 38%. Jadi jauh dari angka yang diharapkan untuk penetasan telur ayam. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belajar cara menetaskan telur ayam, itu saya sarankan buat teman-teman kalau melihat channel YouTube, jangan asal melihat seperti saya. Jadi misal pengen belajar ya yang steady gitu loh maksudnya, yang benar-benar channel itu masuk akal. Karena cuman bermodalkan sederhana tapi ingin hasil yang banyak itu sangat mustahil gitu teman-teman. Terus saran saya buat teman-teman yang memberi contoh, harapan saya supaya memperbaiki, jangan sampai sudah membuat konten yang malah merugikan waktu teman-teman pelajar pemula gitu loh, yang mau menetaskan telur. Jadi misal menetaskan telur pakai kardus bisa menetas sampai 80%, 90%, bahkan 99%. Nah, gitu loh teman-teman. Harapan saya buat teman-teman yang selektif dalam mencari channel YouTube buat belajar gitu, mencari informasinya yang selektif ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Nggak tahu ini nanti sisa 4 telur ini mau saya apakan. Mungkin kalau digoreng itu sudah pasti nggak bisa, ya bisa, cuman kuningan telurnya itu kan sudah menggumpal teman-teman. Mungkin nanti akan digodok, soalnya ini masih bagus ya, saya cerahin itu pakai lampu sorot itu masih bening, jadi cuman menggumpal aja, mungkin kuningan telurnya itu agak kenyal-kenyal. Nah, terus jangan lupa subscribe channel Peternak Pemula. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Komenan kalian akan membantu saya untuk membangun channel ini. Mungkin begitu saja yang bisa saya sharing untuk hari ini. Salam satu hobi, salam peternakan. Semangat buat peternak pemula dan buat teman-teman yang mau mencoba untuk budidaya menetaskan telur ayam menggunakan mesin tetas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.